Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Fadilah, NPM 1950606161. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri kelima. Dan untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja kepada pemateri pertama untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Cynthia sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang media berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan suatu komputer untuk membantu penyajikan materi pembelajaran kepada siswa, memantau kemajuan belajarnya, atau memiliki bahan pembelajaran tambahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa secara individual, itu menurut Miyarso pada tahun 2004. Sedangkan dalam Isjoni dan kawan-kawan pada 2007 menjelaskan bahwa media pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media penyampaian informasi pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor jawaban peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilakan untuk memaparkan materi dan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana Puspita Nagara, NPM 1950606133, akan mempresentasikan tentang fungsi media pembelajaran berbasis komputer. Fungsi media pembelajaran berbasis komputer ini, media pembelajaran merupakan suatu sistem pembelajaran yang menghasilkan makna yang berhubungan muatan akademik dengan konteks teknologi. Komputer merupakan media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera hasil dilakukan pada siswa. Pada dasarnya, komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi dengan kebutuhan. Fungsi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi kognitif komputer, yang kedua fungsi psikomotor komputer, dan yang ketiga fungsi afektif komputer. Fungsi kognitif komputer ini mengajarkan mengenai sebagai komponen. Konsep-konsep tersebut terdiri dari aturan, arsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulisasi. Kemudian konsep-konsep tersebut dijelaskan dengan cara sederhana melalui penggabungan visual dan audio yang mana dengan akademik komputer sesuai dengan media pembelajaran mandiri. Dan yang kedua, fungsi psikomotor komputer memiliki fungsi tersebut tersirat dalam bentuk pembelajaran yang terkemas dalam games dan simulasi. Dan yang ketiga, fungsi afektif komputer menghadirkan program-program yang menarik. Apabila program tersebut dirancang dengan tepat, maka siswa bertujuan mempelajari akan tercapai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya dipersilakan untuk pemateri ketiga memaparkan materinya dan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hidayat, NPM 1950606154. Saya akan memaparkan materi saya, yaitu karakteristik media pembelajaran berbasis komputer. Menurut Wati 2016-68, karakteristik media pembelajaran berbasis komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada efektif. Media pembelajaran berbasis komputer digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berbasis komputer seharusnya tidak hanya menampilkan tampilan yang menarik siswa saja, namun tampilan harus ada keterkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis komputer efektif menunjang keberhasilan penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan.
Media pembelajaran berbasis komputer digunakan harus sesuai dengan karakteristik siswa. Guru harus memahami karakter siswa sebagai audiens. Siswa SD lebih menyukai warna-warna cerah dalam tampilan baik gambar maupun huruf. Sedangkan siswa SMP lebih menyukai tampilan yang menggunakan gambar-gambar unik mewakili materi pembelajaran. Selain itu, video dapat digunakan dalam menyampaikan materi bagi siswa SMA. Yang ketiga, interaktif. Media pembelajaran berbasis komputer digunakan karena lebih interaktif daripada media pembelajaran lainnya. Kelebihan komputer terletak pada kemudahan proses interaksi pada saat pembelajaran berlangsung. Kemampuan komputer lengkap dalam penampilan gambar-gambar, animasi, dan suara yang dapat menarik perhatian siswa. Interaksi antara siswa dengan pelajaran dapat memaksimalkan tercapai menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat, menarik minat. Tidak bisa dipungkiri, komputer merupakan salah satu media pembelajaran yang menarik minat para siswa. Komputer menyajikan tampilan yang menarik. Berbagai aplikasi dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi melalui komputer. Pembelajaran menggunakan komputer lebih memotivasi siswa. Salah satu alasan yang membuat siswa senang belajar dengan media komputer adalah tampilan yang tidak monoton. Satu materi dengan materi yang lain dapat disajikan dengan tampilan berbeda. Yang kelima, terkonsep. Pada dasarnya, guru juga senang menyampaikan materi pembelajaran menggunakan komputer. Selain lebih efektif, pembelajaran menggunakan media komputer juga lebih terkonsep. Pembelajaran yang baik disampaikan dengan konsep yang baik. Media pembelajaran berbasis komputer yang efektif harus memuat tujuan pembelajaran, menampilkan perintah, evaluatif, dan feedback. Baik, terima kasih. Saya sudah mengeluarkan materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kepada pemateri keempat, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Nur Rahman, NPM 19506159. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan contoh media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada video pembelajaran, salah satu bentuk dari media pembelajaran. Video pembelajaran salah satu bentuk dari media pembelajaran untuk sekolah dasar adalah video pembelajaran yang dapat berupa rekaman hasil aktivitas pembelajaran, visualisasi yang dimaksudkan untuk membimbing siswa dalam memahami materi, prinsip yang hampir sama dengan nonton film, video yang dapat dibuat sendiri atau download dari situs share video, video yang disesuaikan dengan materi melalui proses editing. Yang kedua ada internet. Media berbasis internet dapat berupa email, chatting, video atau telekonferensi, blog, e-learning, web, dan lain-lain. Tujuan penggunaan internet sebagai media pembelajaran berbasis komputer antara lain. Yang pertama, pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Terus yang kedua, siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, dan data statistik. Yang ketiga, siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analisis, tidak hanya konsumen informasi saja. Terus yang ketiga ada CD, DVD, multimedia, pembelajaran interaktif. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia, terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Macam-macam ada multimedia pembelajaran yaitu yang pertama ada model drill, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk dan pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang kedua ada model tutorial, menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pembelajaran. Yang ketiga ada model simulasi, memberikan pengalaman belajar melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk yang mendekati suasana yang sebenarnya.
Yang keempat ada model games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Terus jenis yang terakhir ada presentasi PowerPoint. Saat ini teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan alat presentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak perancang presentasi seperti Microsoft PowerPoint yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. yang mengembangkan banyak sekali jenis perangkat lunak untuk mendukung kepentingan tersebut. Kelebihan media ini adalah menggabungkan sebuah unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound di dalam presentasi PowerPoint sehingga dapat dibuat semenarik mungkin. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran komputer yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada pembelajaran dapat bekerja secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil. 2. Lebih efektif untuk menjelaskan materi baru yang bersifat simulasi interaktif sehingga pembelajaran mendapatkan suatu pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga ada penilaian yang ada dapat memberikan umpan balik yang cepat pada mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya pada suatu masalah atau materi tertentu sehingga dapat digunakan sebagai penilaian sumatif. Yang keempat ada dengan teknik pemecahan suatu masalah, siswa akan mempunyai cara tersendiri. Hal ini sangat berguna untuk pemecahan masalah pada materi berikutnya. Sekian dari saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam pembelajaran setiap media hendaknya memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan pembelajaran media teknologi komputer ini ada salah satu keunggulan dalam pembelajaran ialah struktur yang dimana para siswa akan lebih cenderung menyukai hal-hal yang baru ataupun yang belum pernah dirasakan atau dicoba. Pada siswa sekolah dasar, pembelajaran teknologi komputer ini akan disukai sesimpel bermain handphone yang besar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah presentasi telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.